Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Ashkar Sultan Ramelala dengan PEM 109240027 akan mempresentasikan tentang ekstremitas superior untuk osteologinya. Baik, pertama di sini saya akan mulai dari tulang clavicula. Baik, pertama kita mulai dari arah medial. Pertama, di sini ada fascies articularis sternalis claviculae, itu yang akan berartikulasi dengan sternum. Selanjutnya di sini ada extremitas sternalis claviculae. Selanjutnya di sini itu ada corpus claviculae. Lalu di sini itu ada extremitas acromialis claviculae karena dia ke arah acromion. Selanjutnya di sini ada fascies articularis acromialis claviculae. Nah, bagian ini akan berartikulasi dengan acromion. Nah, selanjutnya ini bagian daerah posterior. Lalu kita akan beralih ke bagian anterior, Lalu kita akan beralih ke bagian posterior. Nah, di sini ada tuberculum conoideum. Nah, jadi ini tuh bagian tulang clavicula yang sebelah kanan atau yang dekstra. Cara membedakannya itu pertama kita bisa melihat dari fascies articularis sternalis claviculae-nya dan fascies articularis acromialis claviculae. Nah, bisa juga untuk tuberculum conoideum-nya itu ke arah posterior. Baik, selanjutnya di sini tuh ada os scapula yang bagian dekstra. Kenapa os scapula yang bagian dekstra? Karena di sini ada cavitas glenoidalis scapula. Cavitas glenoidalis scapula itu pasti ke arah lateral. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas os scapula. Di sini bagian atas yang besar itu ada fossa supraspinata. Lalu di bagian bawah itu ada fossa infraspinata. Mereka ini dipisahkan oleh yang namanya itu spina scapulae, ini yang panjang ini. Nah, lalu di sini tuh ada angulus superior scapulae. Lalu di sini ada margo medialis scapulae. Lalu di sini tuh ada angulus inferior scapulae. Nah, di sini tuh ada margo lateralis scapulae karena dia ke arah lateral. Selanjutnya di sini tuh ada acromion yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya di sini ada tuberculum infraglenoidale. Lalu di sini ada column scapulae. Lalu di sini ada processus coracoideus. Kita ini di bagian posterior, lalu kita akan pindah ke bagian anterior. Nah, untuk bagian anterior di sini itu ada fossa subscapularis. Jadi diingat untuk bagian belakang itu ada supraspinatus yang bagian atas, dan bawahnya ada infraspinatus yang dipisahkan oleh spina scapulae. Lalu di bagian anterior itu subscapularis. Nah, untuk bagian-bagian lainnya sama seperti angulus superior, lalu angulus inferior scapulae, margo medialis scapulae, margo lateralis scapulae. Nah, kita akan membahas fascies articularis clavicularis scapulae. Nah, ini bagian yang akan berartikulasi dengan clavicula. Lalu di sini ada cavitas glenoidalis scapulae. Baik, selanjutnya di sini ada os humerus. Ini os humerus yang bagian dekstra. Nah, pertama di bagian paling atas itu ada caput humeri. Caput humeri ini dia akan berartikulasi dengan cavitas glenoidalis. Seperti ini tampilan teman-teman. Nah, lalu kita akan membahas yang bagian lainnya. Nah, di sini ada kolom anatomicum humeri. Lalu di sini ada tuberculum maius humeri. Lalu ini ada tuberculum minus. Lalu yang bagian tengah ini itu ada sulcus intertubercularis. Lalu di bawah ini ada kolom chirurgicum humeri. Nah, ini tapak anteriornya teman-teman. Di sini ada tuberositas deltoidea. Lalu di sini ada sulcus nervi radialis. Di sini ada condylus humeri. Lalu di sini ada crista supraepicondylaris medialis. Ini yang
supraepicondylaris lateralis. Lalu di sini ada fossa coronoidea. Di sini ada fossa radialis. Nah, selanjutnya ini ada trochlea humeri. Lalu ini ada capitulum humeri. Nah, untuk ini itu namanya epicondylus medialis humeri. Lalu yang ini itu epicondylus lateralis humeri. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke bagian posterior atau kompartemen posterior. Nah, untuk kompartemen posterior kurang lebih sama. Yang membedakan itu di bagian bawah dari humerus ya. Jadi pertama di sini ada condylus humeri juga sama. Lalu di sini ada fossa olecranin. Di sini ada sulcus nervi ulnaris. Ini epicondylus lateralis humeri dan ini epicondylus medialis humeri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tulang radius. Nah, ini yang di lingkaran besar itu namanya caput radii. Jadi di caput radii itu ada circumferentia articularis radii, lalu ada column radii atau lehernya. Lalu di sini ada tuberositas radii. Ini ada margo anterior radii. Lalu di sini ada margo intraseus radii. Lalu di sini ada crista suprastyloidea. Lalu di sini ada processus styloideus radii. Ini untuk tampak anteriornya teman-teman. Kita akan berpindah ke bagian posterior atau kompartemen posterior. Lalu di sini itu ada facies posterior radii. Untuk bagian di caput radiinya itu kurang lebih sama. Mungkin ada bagian kecil yang di bawah itu agak berbeda, seperti tuberculum dorsale dan sulcitaneum muscularum extensorum. Selanjutnya itu ada os ulna yang dextra. Kita akan membahas os ulna. Jadi pertama di sini ada olecranon yang akan berartikulasi dengan fossa olecranin. Selanjutnya itu ada incisura trochlearis. Lalu di sini ada proses coronoideus, processus coronoideus ulnae. Lalu di sini ada tuberositas ulnae. Lalu kita ke bagian bawah itu ada margo anterior ulnae. Di sini ada margo intraseus ulnae. Lalu di sini ada facies anterior ulnae. Lalu di sini itu ada caput ulnae. Di sini ada circumferentia articularis capitis ulnae. Lalu di sini ada processus styloideus ulnae. Ini untuk bagian anteriornya. Lalu kita akan berpindah ke bagian posterior. Kurang lebih sama bagiannya teman-teman. Di sini ada olecranon. Lalu di sini facies medialis ulnae. Lalu di sini ada margo posterior ulnae. Lalu di sini ada caput ulnae, processus styloideus ulnae, dan circumferentia articularis capitis ulnae. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas ossa manus yang ada di bagian tangan atau tulang-tulang penyusun tangan. Jadi pertama itu di sini ada os scapuloidum. Lalu di sini ada os lunatum. Di sini ada os triquetrum. Lalu di sini ada os pisiformis atau os pisiforme. Lalu di sini ada os hamatum. Lalu di sini ada os capitatum. Lalu di sini ada os trapezoideum. Di sini ada os trapezium. Tapi saya diajarkan oleh guru saya supaya lebih gampang dihafal, itu diubah menjadi kalimat nikmat lebih terasa pada malam minggu karena hiburan. Jadi untuk nikmat itu yang huruf N-nya itu navicular, lalu yang lebih itu lunatum, lalu yang triquetrum itu terasa, lalu yang pada itu pisiforme atau pisiformis, lalu yang malam itu multangulum maius, lalu yang minggu itu multangulum minus, lalu yang karena itu capitatum, lalu yang hiburan itu hamatum.
Jadi seperti itu teman-teman.